Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada Samsung J4 Plus. Kasusnya no display ya. Nah, teman-teman, jika mendapati kasus no display di Samsung, itu harus tahu dengan pasti kronologinya ya. Nah, ini saya cas ada konsumsi arus 1 ampere lebih, teman-teman. 1,5 ini seharusnya normal, namun tidak ada tampilan sama sekali. Nah, untuk di Samsung ini itu kita harus tahu kronologinya. Apa itu karena jatuh, atau masuk ke air, atau mungkin tiba-tiba ya. Karena ini berpengaruh ya, artinya lebih memudahkan kita untuk menebak atau bisa membuat semacam prediksi ya, kira-kira bagian apa gitu. Nah, ini saya bongkar dulu ya teman-teman, karena J4 Plus ini eksekusi apapun harus melalui LCD ya, harus diangkat dulu LCD-nya. Nah, ini usahakan LCD-nya utuh ya teman-teman, jangan sampai rusak, karena ini kan belum tentu LCD, kecuali kalau kita sudah pasti. Nah, dulu saya pernah mendapati kasus di Samsung J7 Prime, terus di Samsung A20s ya, yang no display. Ketika saya coba dengan LCD baru, itu tidak ada tampilan, masih sama ya. Dan kronologinya tiba-tiba. Nah, kalau kronologinya tiba-tiba itu jarang ya LCD, kecuali HP ini memang sering jatuh dan sering gitu ya, bisa saja. Atau mungkin kemasukan air teman-teman. Kalau kemasukan air pun biasanya LCD yang kena duluan ya, kalau Samsung seperti ini. Nah, ini agak sulit ya teman-teman. Ini beda dari HP-HP pada umumnya ya, seperti di Redmi, Oppo, Realme itu biasanya mudah. Namun untuk Samsung, biarpun ini bukan seri Pro, tapi ini cukup agak sulit teman-teman. Jadi harus hati-hati, apalagi ini kan belum pasti ya, belum pasti apakah LCD-nya yang kena atau di mesin. Nah, ini sudah hampir bisa sebenarnya teman-teman, sudah terangkat sedikit ya, dan bisa kita sisipkan ke bagian paling bawah. Nah, ini tapi hati-hati ya, ada fleksibelnya itu di bagian kiri bawah teman-teman, kalau J4 Plus ya. Kalau kita lihat dari atas ya, maksudnya dilihat dari saat kita di depan mata gitu teman-teman, ada di bagian sini, tapi di bawah teman-teman fleksibelnya. Berarti konektornya ada sedikit di atas ya. Nah, ini sudah terangkat ya. Sambil diintip, jangan sampai fleksibelnya putus. Ya, bagaimanapun kan belum tahu pasti ya. Nah, ini sudah terangkat teman-teman. Lalu kita congkel pelindung dari konektor. Nah, ini kadang suka susah teman-teman. Sampai mental tuh. Ya, tidak masalah ya, nanti bisa dipasang lagi selagi tidak patah. Nah, ini langsung saya
angkat LCD-nya. Dan pertama-tama saya akan bongkar dulu HP ini teman-teman. Maksudnya untuk memastikan mesinnya mati atau HP-nya mati atau di off kan terlebih dahulu ya. Karena ini kan siapa tahu masih nyala. Dan dalam keadaan HP nyala, jika kita memaksa untuk memasang LCD itu agak rawan teman-teman. Takut terjadi short. Ya intinya kita ambil yang aman saja ya. Jadi kita bongkar dulu, lalu kita pastikan HP ini sudah mati, baru kita coba dengan LCD yang lain. Ini bautnya cukup banyak ya teman-teman. Dan kalau sudah, lepaskan SIM tray-nya. Di sini ada dua ya, ada dua SIM tray. Lalu kita coba lepaskan atau kita angkat housingnya ya, backdoornya. Seri-seri J itu seperti ini ya teman-teman. Dan ini masih sulit karena belum pernah dibongkar dan ini pertama kali dibongkar. Dan biasanya untuk backdoor pun itu selain di baut juga ada lemnya ya, ada perekatnya. Nah ini terbuka teman-teman, dan ya benar kan, ada perekatnya. Makanya kalau pertama kali pasti agak sulit. Nah ini baterainya seperti ini ya kalau Samsung, di seri-seri J ya khususnya. Dan di seri A juga ada yang seperti ini. Seri M kalau tidak salah ya, tapi saya lupa ya. Nah ini kita lepaskan dua baut ya, di atas dan di bawah teman-teman. Lepaskan dulu baut tersebut, lalu kita angkat mesinnya ya, untuk memastikan HP dalam keadaan mati sebelum kita coba dengan LCD yang lain ya. Nah ini saya pasangkan lagi teman-teman mesinnya. Kita pasangkan, lalu kita coba dengan LCD yang lain. Nah sekali lagi, untuk kasus no display di Samsung itu usahakan kita mengetahui kronologinya teman-teman. Kronologi, karena itu sangat berpengaruh untuk kita mengeksekusi. Nah ini saya coba dengan LCD yang lain ya, tapi ini bekas. Kayaknya ini memang sudah mati juga ya, karena saya ada beberapa LCD bekas J4 Plus ini ya. Namun saya ingat ada satu atau berapa yang masih nyala teman-teman, tapi kondisinya ya mungkin cacat ya. Dan ini mungkin salah satu yang sudah mati, karena kalau saya LCD itu jarang langsung dibuang ya. Biasanya suka dimanfaatkan fleksibelnya, soketnya juga kadang kepake ya. Nah ini saya coba lagi dengan yang bawaannya. Untuk memastikan sekali lagi ya teman-teman, harusnya kalau LCD-nya normal ya, tapi kita kan belum tahu ya. Nah ini masih tidak nyala teman-teman. Nah saya ingatkan teman-teman sekali lagi ya, untuk Samsung yang no display, jika kronologinya tiba-tiba itu biasanya bukan di LCD ya, kecuali jika sering jatuh itu ada kemungkinan, atau masuk air itu biasanya LCD yang duluan. Seandainya teman-teman mendapati kasus tiba-tiba blank, nah ini
di sini teman-teman ada bagian display. Sebenarnya kebanyakan di Samsung itu mati di coil atau di kapasitor, biasanya itu teman-teman. Nah ini mesinnya ya, itu tempat SIM. Nah biasanya di bagian display itu di sini nih, ada di antara dua kaleng kecil ini ya, biasanya ada yang short di sini nih teman-teman, entah itu coil atau kapasitor atau mungkin resistor ya. Di antara kedua kaleng ini biasanya ada komponen yang mati atau ada yang short kalau kronologinya tiba-tiba. Jadi harus dipastikan ya teman-teman jika dapati kasus Samsung no display. Nah sebelum saya eksekusi, saya akan coba dengan LCD yang lain ya. Untuk memastikan, karena LCD yang satu ini masih nyala, hanya ada beberapa tompel di HP-nya, di layarnya ya, bekas juga. Hanya untuk memastikan dulu teman-teman. Ya saya tidak langsung membelikan LCD karena ya seperti yang tadi saya bilang, belum tentu ya LCD. Nah ini LCD bekas juga, tapi ini ori teman-teman. Cuma ada beberapa tompel. Seingat saya ada beberapa tompel di bagian bawah ya. Ya ini untuk mengetes saja. Nah ini nyala teman-teman. Berarti kasus kali ini no display di Samsung J4 Plus ini LCD yang rusak. Namun sekali lagi kita harus tahu dulu kronologinya ya teman-teman. Pastikan kronologinya. Jika dia mati tiba-tiba atau no display tiba-tiba, itu kebanyakan di mesin. Tidak akan jauh dari kapasitor, resistor atau coil. Itu yang biasa sering short ya. Yang pernah saya temui di tipe ini sendiri, terus di J7 Prime dan di A20s itu saya pernah dapati kasus no display tiba-tiba. Nah ini ya, kalau sudah pasti seperti ini, saya tinggal hubungi pemilik ya, tinggal hubungi pemilik dan ya kita kasih tahu biayanya jika mau diganti dengan yang baru atau yang ini tapi cacat, tapi saya tidak yakin. Ya demikian teman-teman untuk menangani kasus Samsung J4 Plus no display. Itu harus tahu kronologi awal ya, kronologinya seperti apa itu sangat menentukan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.